saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf karena pada sore hari ini khotbahnya akan panjang. Biasanya 2 lembar, ini 3 lembar gitu ya. Untuk ngetes apakah Anda itu setia pada sabda Tuhan atau sudah mulai bosan dengan permenungan. Maka bagian yang pertama saya ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang pernah pergi ke Candi Borobudur? Ada? Ngapain kalian ke sana? Hah? Apa yang Anda temukan di situ? Apa? Pasti Anda menemukan yang tidak jelas. Hanya saya yang bisa menjelaskan penemuan Anda. Maka dengarkan cerita saya, akan saya buka dengan cerita dan akan saya tutup dengan cerita. Di salah satu sudut Candi Borobudur ada lukisan di atas batu. Di situ tergambar seorang tua memegang tongkat. Anda pernah lihat itu? Saya yakin enggak pernah. Di hadapan orang tua itu ada 4 binatang. Paling depan adalah kera yang membawa pisang. Di belakangnya adalah berang-berang yang membawa ikan. Di belakangnya lagi ada serigala yang membawa mangkok berisi air susu. Dan paling belakang adalah kelinci yang tidak membawa apa-apa. Lukisan ini berkisah tentang perjalanan hidup bodhisattva. Untuk mencapai hidup sempurna, orang harus berubah menjadi kelinci. Dia hidup di tengah hutan ditemani kera, berang-berang, dan serigala. Suatu ketika ada seorang pengembara yang tersesat di hutan itu. Ia letih, lapar, dan haus seperti mau mati. Melihat itu, mereka datang dan menolong. Kera berkata, "Bapak, makanlah pisang ini. Bapak pasti akan pulih kembali." Kemudian berang-berang berkata, "Bapak, saya punya ikan. Ambil dan makanlah. Bapak pasti akan sehat lagi." Serigala datang dengan mangkoknya. "Bapak, saya bawa susu. Minumlah. Bapak akan segar kembali." Kelinci paling belakang tidak membawa apa-apa. Kemudian ia berkata, "Bapak, saya tidak membawa apa-apa. Maka sembelihlah saya, potonglah saya, bakar dan makanlah. Pasti Bapak akan kuat kembali." Pesan cerita dalam lukisan itu sangat jelas. Agar hidup itu menjadi sempurna, manusia patut memberi. Dan pemberian yang paling indah adalah memberi hidup bagi orang lain. Untuk itu pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, marilah kita melihat pemberian diri Allah kepada kita semua dalam 3 permenungan berikut. Yang pertama, Ekaristi adalah kurban yang sempurna. Dalam Ekaristi kita memiliki kisah cinta Tuhan yang luar biasa untuk menebus kita yang letih, yang lapar, dan yang haus akibat dosa. Allah menjadi manusia dan memberikan nyawanya. Tubuhnya diberikan, ambillah ini. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Darahnya dicurahkan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Yesus kemudian berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Kita hidup memerlukan makan dan minuman. Kalau tidak, kita akan mati. Demikian juga jiwa memerlukan makanan dan minuman rohani. Untuk santapan jiwa ini, Yesus menyediakan dirinya untuk dibagi-bagi. Tanpa makanan dan minuman rohani, jiwa kita akan mati. Inilah korban sempurna Yesus bagi kita. Para muridnya yang sungguh berdosa ini.
Inilah cinta Yesus yang paling agung kepada kita, agar kita dapat hidup menjadi lebih sempurna. Dengan memandang pengorbanan Yesus ini, maka kita akan melihat Ekaristi sebagai perayaan cinta yang paling indah dalam hidup kita. Sebab Allah sungguh-sungguh memberikan hidupnya agar kita bisa hidup. Yang kedua, Ekaristi adalah perjamuan persaudaraan. Yang kita santap dalam kurban Ekaristi ternyata bukanlah roti biasa, tetapi Yesus yang menyerahkan hidupnya. Maksudnya jelas, supaya kita selalu ingat bahwa dalam korban Ekaristi, tubuh dan darah Kristus mengalir dan merasuki kita semua. Merasuknya tubuh dan darah Kristus ini menjadikan kita sebagai milik Allah. Efek lanjutannya adalah kita menjadi saudara dan saudari Yesus dalam satu darah. Kita adalah keluarga sedarah dan sedaging di dalam Yesus Kristus. Inilah yang luar biasa indah dalam perjamuan Ekaristi. Ekaristi membentuk dan menyatukan kita sebagai keluarga Allah. Tidak ada persaudaraan yang lebih dekat daripada saudara sedarah dan sedaging. Orang tua akan merasa sangat dekat dengan anaknya sendiri. Meski anaknya itu nakal luar biasa, orang tua akan berkata, ia tetap darah dan dagingku. Sehingga kalau ada ibu yang mengatakan dia bukan anakku, maka ibu itu sebenarnya stres berat. Karena memang saudara dan sedaging itu memiliki relasi yang sangat mendalam. Maka betapa agungnya sakramen Ekaristi itu. Demikian juga ketika kita satu dalam sedarah dan sedaging, kita akan mengatakan kepada saudara kita yang mungkin memiliki kesalahan yang berat, akan mengatakan demikian, meskipun dia orang yang sungguh berdosa, kami dari darah dan daging yang sama. Maka kalau ada orang yang tidak mengakui saudaranya, itu berarti mungkin darahnya adalah darah tetangga. Hari ini kita disadarkan kembali, kalau saya ada di sini, Anda ada di situ, sebenarnya semua kita ini sama sebagai orang-orang sedarah dan sedaging dalam Kristus. Yesus Kristus adalah yang sulung dan kita adalah adik-adiknya. Karena kita telah dirasuki oleh tubuh dan darah Kristus itu. Inilah korban Yesus yang mengundang kita untuk memiliki hidup yang sempurna dalam persaudaraan yang sungguh-sungguh indah. Hidup dalam satu keluarga karena kasih Allah. Dan kemudian kita disatukan dengan sesama sebagai satu darah dan satu daging di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, Ekaristi adalah perayaan syukur. Ekaristi artinya ucapan syukur. Maka dalam Ekaristi kita pertama-tama diajak untuk melihat Tuhan yang mengambil roti, menengadah ke langit, dan mengucap syukur kepada Bapa. Di sana kita melihat korban salib itu dilakukan dengan ucapan syukur sebagai wujud cintanya kepada Bapa dan kepada manusia. Bersama Dia kita juga mengucap syukur karena seluruh perjuangan hidup kita, suka dan duka, sedih dan gembira, indah dan buruk, tertawa dan menangis, semuanya itu akan diganti dengan hidup kekal oleh Tuhan. Inilah ganjaran yang tiada terkira. Oleh karena itu, sebagai penutup khotbah ini, saya ingin mencuplik salah satu tindakan kecil, namun sangat indah dari Teresia, kanak-kanak Yesus. Setelah dia menerima komuni yang pertama pada umur 12 tahun, Teresia dari kanak-kanak Yesus berdoa di depan salib. Doanya demikian. Ya Yesusku, di atas salib itu engkau haus. Aku akan memberikan air untukmu. Aku akan menderita sebanyak mungkin agar banyak orang berdosa menjadi bertobat. Itu doa Teresia kanak-kanak Yesus setelah menerima tubuh dan darah Kristus
pada penerimaan komuni yang pertama. Sementara makan bersama, kemudian dia mendengar cerita heboh di situ bahwa ada penjahat besar, pembunuh dan perampok bernama Pransini hendak dihukum mati. Ia kemudian mendengar itu, ia kemudian berdoa di kamarnya. Tuhan Yesus, Pransini itu adalah luka yang berada di tangan kanan dan kirimu. Maka berikanlah saya kekuatan untuk menolong penjahat ini. Kemudian yang dilakukan adalah ia tak henti-hentinya berdoa bagi penjahat itu. Menariknya, dalam beberapa waktu kemudian, 5 menit sebelum pelaksanaan hukuman mati, Pransini ini yang sebelumnya tidak menyesali dosanya, ia meminta imam yang ada di situ untuk mendekatnya. Lalu katanya, Romo, saya ingin memegang salib yang Romo bawa. Pransini memegang, mengamati dan meneteskan air mata. Kepalanya tertunduk lantas mencium luka Yesus di tangan sebelah kiri. Ia membuat tanda salib dan menyesali perbuatannya, kemudian bertobat. Setelah mendapatkan pengampunan dari Romo itu, ia menjalani hukuman mati dengan ikhlas karena kesalahannya yang berat. Dan berkat keteguhan doa Teresia, ternyata 5 menit sebelum mati, jiwa Pransini diselamatkan oleh Tuhan. Karena doa dari seorang anak kecil ini yang berumur 12 tahun, Allah melimpahkan belas kasih. Dan Pransini yang harusnya masuk ke dalam neraka, tapi mendapatkan pengampunan Tuhan hari itu juga. Oleh karena itu, kiranya demikianlah Ekaristi yang kita rayakan dan kita terima, mesti membawa kita memiliki hati yang penuh belas kasih. Sehingga selalu dikatakan dan dilaksanakan sebelum Ekaristi, kita mengaku dosa, kita mengakui kesalahan, dan bersama-sama mendapatkan berkat umum dalam sakramen itu. Dan di sini kita semua menjadi lebih mengerti. Ternyata orang yang sungguh-sungguh disatukan, sedarah dan sedaging dengan Tuhan itu, mesti memiliki kasih yang sedemikian besar. Sehingga kalau ada orang-orang sekitar kita yang berbuat salah, maka di situ sebenarnya kesempatan bagi kita untuk membuat korban rohani, sehingga banyak orang yang menderita karena dosa mengalami keselamatan. Nah, sekarang lirik kanan dan kiri teman Anda. Lirik aja, nggak usah dilihat. Katakan dalam hati, orang sebelah saya itu pasti banyak dosanya, gitu ya. Lalu berdoalah, Tuhan berikanlah temanku yang sebelah kanan ini, semoga pulang gereja ia jadi orang bertobat. Maka pulang gereja tadi bertengkar dengan istri, langsung memeluk istrinya ketika di rumah. Kalau tidak, nanti suruh pergi ke gereja lagi. Karena memang kita adalah saudara-saudara dan sedaging. Oleh karena itu, Ekaristi selalu konkret dalam hidup kita. Hari ini kita diajak melihat bagaimana Tuhan menyatukan kita. Dan kita diberi contoh yang luar biasa oleh anak kecil berumur 12 tahun itu. Semoga dengan ini kita menjadi orang-orang yang memiliki hati penuh belas kasih. Sehingga tubuh dan darah Kristus yang kita terima, bahkan kita terima setiap hari, selalu memurnikan hati kita. Tuhan memberkati.